Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memandu untuk kelompok 13 untuk melakukan ACC paham. Pada kali ini kami perkenalkan saya sendiri, Ilham Pacuri, NIM D6018008, Ali Utomo NIM D601808082, Amalia Nurlaili NIM D601809090, Vicky Fuad NIM D601800120, Margarita Asari NIM 100 D618 Pada kali ini kita akan mencakup 3 hal, yaitu penjelasan dari peramalan, perencanaan, dan penjadwalan. Kemudian kita akan menjelaskan perhitungan peramalan tersebut, terus perencanaan dan penjadwalan, terus penerapan atau kegunaan dari peramalan, perencanaan, dan penjadwalan dalam dunia industri dan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh itu, simak video berikut. Semoga kita semua bisa memahami apa yang telah kita pelajari, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita nantinya di kemudian hari. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kualitas, kuantitas, lokasi, dan waktu. Penjadwalan and job, penjadwalan dengan metode flowshop dengan banyaknya tahapan pemrosesan, dan masing-masing tahapan memiliki satu mesin. MRP adalah suatu teknik yang digunakan untuk sebuah perencanaan dan pengendalian produksi per item barang komponen yang tergantung pada item di tingkat level yang lebih tinggi. Tahapan perhitungan peramalan pertama, memasukkan data yang telah diberikan, menghitung total, menghitung B, menghitung A. Selanjutnya data tersebut kita masukkan pada aplikasi WinKSB. Setelah kita olah, kita dapatkan outputnya kita simpan terlebih dahulu. Kita menghitung selisih antara MR, LCL, UCL, IMRI, dan LCL, dan menghitung MR bar. Selanjutnya pada kapasitas mesin, menghitung jumlah waktu menit, yaitu waktu setup plus waktu proses. Menghitung kapasitas mesin per bulan, yaitu 20 kali 8 kali 60, dan menghitung kapasitas kerja per bulan. Selanjutnya kita mengambil data dari aplikasi yang telah kita olah, yaitu WinKSB. Selanjutnya kita ambil dari data 252627, dan nilai MPS dapat dari forecasting dikurang kapasitas mesin. Menghitung proporsi. Permintaan pada 252627 membuat grafik. Dari grafik itu kita dapat melihatnya dari stasiun mana yang harus diperbaiki. Pada jumlah waktu, menghitung subkontrak dan overtime. Dan selanjutnya kita menghitung dapat grafiknya. Grafiknya itu kita apabila subkontrak dan overtime tidak memenuhi, selanjutnya kita penambahan mesin pada stasiun kerja yang dibutuhkan. Tahapan perhitungan MRP pertama, masukkan data yang telah diberikan dari asisten dan masukkan data dari PT1. Selanjutnya kita menghitung pada bulan 252627 forecasting sendiri dari nilai MPS peramalan dan menghitung MPS dibagi 4. Lalu dijabarkan pada tabel 1 sampai dengan 12. MPS tersebut ditaruh pada per 4 bulan. Quantity nilai dari MPS dibagi 4. Selanjutnya menghitung LFL. Di sana ada bulan. GR adalah MPS dibagi 4, dikopikan saja. SR adalah permintaan, PO adalah project available, dan NR adalah kekurangan. PR dikarenakan pada metode ini adalah look for load. Lalu direkap datanya, lanjut di total mencari yang terbesar untuk nilai PR. Tahapan perhitungan penjadwalan and job mesin. Pertama, mencari nilai JM, yaitu waktu setup dibagi 100 dikali waktu proses dikali quantity dibagi jumlah mesin. Lalu diuji dengan aplikasi WinKSB, kemudian dianalisis yang paling awal diproses dan paling akhir diproses dan waktu yang paling lama. Dari output tersebut dianalisis yang paling sibuk. Berdasarkan output pada job cost, dianalisis mana biaya yang paling besar dan mana yang biaya yang paling murah. Penerapan peramalan, MRP, penjadwalan di industri dan kehidupan sehari-hari. Peramalan sendiri menetapkan kebutuhan sumber daya di masa yang akan mendatang. Di kehidupan sehari-hari, misalkan kebutuhan listrik yang dibutuhkan di bulan kedepannya. MRP membeli bahan yang diinginkan dengan sesuai yang dibutuhkan atau yang diproduksi, atau sesuai kebutuhan sehari-hari. Penjadwalan melakukan proses produksi, industri,
karena pada stasiun kerja ini tersebut mencari waktu yang tersibuk. Dalam kehidupan sehari-hari, menjadwalkan pekerjaan kantor berdasarkan waktu yang tersibuk atau yang terumit. Terima kasih. Pramalan yaitu proses memperkirakan kondisi di masa datang, di mana memasukkan data di masa lampau yang berkaitan dengan produksi yang akan dibuatnya nanti. Dan manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui seberapa banyak kuantitas produksi yang akan kita produksi dengan menyesuaikan permintaan yang telah kita ramalkan tersebut. Dan kegunaan dalam dunia industri tentunya yaitu mengoptimalkan proses produksi dengan kebutuhan permintaan dari konsumen supaya tidak terjadinya overload. Kemudian MRP adalah kebutuhan material. Jadi setelah kita melakukan perencanaan atau peramalan tersebut, kita akan melakukan pendataan kebutuhan apa saja yang harus dibutuhkan untuk melakukan proses produksi tersebut. Dan manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui seberapa banyak kuantitasnya untuk tadi bahan baku atau selain yang menunjang proses produksi. Dan kegunaannya dalam dunia industri tentunya dapat meminimumkan biaya supaya proses produksi tersebut tidak memakan biaya yang berlebih. Dan kemudian penjadwalan yaitu proses akhir di mana akan menjadwalkan semua rangkaian produksi yang mana nantinya produksi tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas mesin atau kapasitas tenaga kerjanya, sehingga akan menghasilkan output dengan mempertimbangkan fasilitas-fasilitas kerja tersebut. Manfaatnya itu kita bisa mengontrol proses produksi tersebut dengan mudah karena sudah di manajemen dengan baik. Dan kemudian kegunaannya dalam dunia industri, kita dapat memaksimalkan proses produksi dengan fasilitas produksi yang tersedia. Pada perhitungan peramalan, kita menemukan data 2 tahun permintaan yang lalu, kemudian kita akan membuat grafik dan kemudian kita akan memasukkannya data tersebut ke dalam WinGSB. Kemudian kita akan melakukan verifikasi di mana kita mencari selisih dari peramalan dan data tersebut. Kemudian kita mencari MR, yaitu data kedua dikali dikurangi data pertama, kemudian di selanjutnya begitu terus. Kemudian kita mencari nilai absolut dari MR tersebut yang misalkan MR bar. Kemudian MR bar tersebut kita average, kita rata-rata, kemudian kita mencari UCL itu 3,267 dikali MR rata-rata dari MR bar. Kita mencari MPS ya pada periode ke selanjutnya itu 25, 26 dan 27. Kita kapasitas mesin, kita mencari kapasitas mesin per bulan dan kita mencari kapasitas kerjanya. Kemudian kita mencari proporsi dari periode ke 25, 26 dan 27. Kemudian kita melakukan analisis apakah permintaan tersebut melampaui batas dari kapasitas mesin yang tersedia. Kemudian apabila ada stasiun kerja yang belum bisa memenuhi permintaan, kemudian kita akan tidak lanjut dengan overtime, subkontrak, dan kemudian itu dijumlahkan belum bisa memenuhi permintaan lagi, kemudian kita akan melakukan penambahan mesin. Pada perhitungan MPR kita memasukkan data dari asisten, kemudian kita memasukkan MPS dari peramalan periode ke-25, 26, dan 27. Kemudian kita akan merekapitulasi dalam mingguan, yaitu dalam 1 bulan berarti ada 4 minggu, berarti MPS-nya dibagi 4 dan kita masukkan kuantiti tersebut di MPS per 4 tersebut. Pada perhitungan load for load kita mencari nilai GR pada minggu pertama yaitu MPS per 4, kemudian kita mencari nilai SR atau pesanan material on order dari data asisten, kemudian kita POH atau persediaan gudang kita tempatkan pada minggu ke-0. Kemudian kita mencari NR atau kekurangan material dari POH itu sendiri. Kemudian kita nyari POR atau kuantitas pesanan, karena load for load maka kuantitas pesanannya yaitu NR. Kemudian kita mencari PR atau kuantitas plan order sesuai dengan NR POR tersebut. Kemudian kita mencari nilai maksimal dari PR, kemudian nantinya akan ditempatkan pada tabel PR. Dalam perhitungan penjadwalan kita memasukkan data dari MRP yaitu kuantitas tiap partnya, dan kemudian kita melakukan input CM dengan rumus waktu setup dibagi 100 ditambah waktu proses, kemudian dikali kuantitas dari data BOM tersebut dibagi jumlah mesin. Kemudian kita copy paste transpose terhadap mesin-mesinnya, mesin 1 sampai 8. Kemudian kita melakukan uji pada WinGSB yang menghasilkan output itu job schedule, Gantt chart for job, job machine, Gantt chart for machine, and job cost, dan diagram di bensin tersebut. Kemudian kita melakukan analisis penerapan peramalan MRP dan penjadwalan dalam dunia industri, yaitu untuk mengatur atau memanajemen untuk proses produksi supaya dapat meminimalkan biaya produksi dan bisa memanajemen apa saja
sesuai dengan permintaan konsumen yang masuk. Dan dalam kehidupan sehari-hari tentu kita dapat merencanakan. Peramalan merupakan kegiatan untuk memperkirakan kebutuhan di masa mendatang yang berguna sebagai alat untuk membantu perencanaan yang efektif dan efisien, serta bermanfaat dalam meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Untuk tahapan perhitungan pada peramalan, yang pertama adalah mencari nilai total, nilai A dan nilai B dari data historis. Kemudian melakukan peramalan dengan 5 metode pada software WinKSP. Setelah itu, melakukan verifikasi data dari metode peramalan yang terpilih dengan mencari nilai selisih dari data peramalan dengan data aktual, nilai MR, nilai IMRI, nilai UCL, dan nilai LCL. Selanjutnya adalah mencari kapasitas mesin, kapasitas kerja, dan juga jumlah waktu. Selanjutnya adalah membuat master production schedule dari bulan ke-24 sampai bulan ke-27. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan rokat capacity planning pada bulan ke-25 sampai ke-27. Kemudian melakukan perhitungan jumlah waktu overtime dan subkontrak, dan dilanjutkan dengan perhitungan penambahan mesin. Untuk penerapannya adalah dalam menentukan jumlah total permintaan pada suatu waktu. MRP atau perencanaan kebutuhan material merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk perencanaan dan pengendalian inventoris beserta kapasitas bahan baku yang digunakan. Kegunaannya adalah menentukan jumlah kebutuhan material untuk mendukung master production schedule dan juga kapan kebutuhan tersebut dijadwalkan. Untuk manfaatnya adalah dapat meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja dan juga fasilitas, kemudian dapat meningkatkan pelayanan dan juga kepuasan konsumen. Untuk tahapan perhitungannya, yang pertama adalah gross requirement atau total semua kebutuhan termasuk kebutuhan yang diantisipasi. Kemudian ada schedule receipt, yaitu jadwal pesanan material oleh perusahaan dan kapan material tersebut akan dikirim. Kemudian ada on hand inventory, yaitu item yang ada saat ini. Kemudian ada net requirement, yaitu kekurangan material yang diproyeksikan pada suatu periode. Kemudian ada plan order receipt, yaitu kapasitas pesanan pengisian kembali. Kemudian ada plan order release, yaitu kapasitas plan order yang ditempatkan atau dikeluarkan pada suatu periode. Untuk penerapannya adalah dalam pengendalian persediaan bahan baku. Penjadwalan end job and machine merupakan tipe static job sequencing di mana end job harus diproses oleh end machine. Kemudian kegunaannya adalah untuk memecahkan masalah pengalokasian pekerjaan ke mesin, di mana setiap mesin memiliki kapasitas dan jumlah yang terbatas. Manfaatnya adalah dapat meminimalkan waktu proses dan waktu tunggu, kemudian penggunaan fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan dapat lebih efektif dan efisien. Tahapan perhitungan pada penjadwalan end job machine, yang pertama adalah melakukan input quantity dari tiap part dari tabel PR pada Excel MRP. Kemudian melakukan perhitungan input GM dengan rumus waktu setup dibagi 100 ditambah waktu proses, kemudian dikalikan dengan quantity dan dibagi dengan jumlah mesin. Selanjutnya melakukan copy paste transpose terhadap input GM dan membaginya dengan kode mesin untuk pengisian urutan mesin. Kemudian membuat job schedule, job machine, dan job cost pada software WinKSP. Kemudian melakukan analisis terhadap output, Gantt chart, bar chart 3D, dan juga output lainnya. Kemudian untuk penerapannya adalah untuk penjadwalan pada produksi dengan aliran job shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Fuad Nursabuddin, NIM D600 180 120. Di sini kita akan belajar tentang peramalan MRP atau perencanaan kebutuhan material dan penjadwalan end job machine. Peramalan adalah kegiatan memperkirakan suatu kondisi di masa mendatang berdasarkan data masa lalu. Manfaatnya sebagai alat bantu merencanakan yang efektif dan efisien. Kegunaannya untuk pengambilan keputusan dan menentukan sumber daya di masa mendatang.
MRP atau perencanaan kebutuhan material, yaitu suatu sistem informasi untuk merancang pesanan dan penjadwalan pasokan persediaan untuk mendukung jadwal produksi induk. Manfaatnya untuk meminimalisir persediaan dan kegunaannya untuk mengurangi resiko keterlambatan produksi. Dan yang ketiga yaitu penjadwalan and job mesin, yaitu kegiatan pengalokasian sumber daya mesin untuk melaksanakan semua tugas dalam jangka waktu tertentu. Manfaatnya untuk Peramalan adalah suatu teknik analisa dan prediksi untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan penggunaan data masa lalu. Manfaat dari peramalan yaitu untuk menetapkan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan melakukan efektivitas dan efisiensi. Kegunaan peramalan yaitu pada saat kita mengambil keputusan, di mana keputusan yang baik berdasarkan pertimbangan apa yang akan terjadi saat keputusan tersebut dijalankan. MRP adalah suatu metode untuk menetapkan kebutuhan, banyaknya kebutuhan, waktu kebutuhan, dengan tujuan untuk memenuhi syarat perencanaan produksi. Manfaat MRP adalah meningkatkan kepuasan dan pelayanan terhadap konsumen dengan maksimalnya peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Kegunaan MRP yaitu untuk menentukan jumlah dari kebutuhan material yang dibutuhkan untuk mendukung jadwal produksi induk. Penjadwalan end job M-mesin merupakan suatu tipe statis subsequencing di mana end job harus diproses oleh M-mesin. Manfaat penjadwalan end job M-mesin yaitu untuk memprediksi waktu yang diperlukan mesin untuk menghindari konflik pada saat aliran produksi. Kegunaan penjadwalan end job M-mesin yaitu untuk meningkatkan produktivitas mesin pada suatu proses produksi agar mengurangi mesin menganggur. Tahapan perhitungan peramalan yaitu yang pertama, mendapatkan data peramalan, kemudian data dihitung dengan menggunakan periode dan data historis. Yang kedua, mengolah data dengan menggunakan 5 metode menggunakan aplikasi WinGSB. Yang ketiga, melakukan verifikasi pada setiap metode dan mencari nilai error yang paling kecil. Yang keempat yaitu menghitung kapasitas mesin dengan menggunakan waktu setup dan waktu proses. Yang kelima yaitu melakukan perhitungan data dari WinGSB dengan melakukan verifikasi untuk mencari nilai MPS. Yang keenam, melakukan perhitungan RCCP untuk mengetahui perbandingan permintaan dengan kapasitas mesin. Yang terakhir yaitu melakukan perbaikan dengan melakukan overtime dan subkontrak, serta penambahan mesin jika overtime dan subkontrak belum mencukupi kebutuhan permintaan. Tahapan perhitungan MRP yaitu yang pertama, menghitung MPS dan MPS per 4 dari masing-masing bulan. Yang kedua, masukkan MPS per 4 ke dalam tabel mingguan. Yang ketiga, gunakan nilai MPS per 4 sebagai GR. Yang keempat, masukkan data on order dari setiap part sebagai schedule receipt. Yang kelima, hitung POH dari tiap minggu. Yang keenam, hitung NR dari tiap minggu. Yang ketujuh, hitung plan order release dari tiap minggu. Yang kedelapan, hitung plan receipt dari tiap minggu. Yang terakhir, gunakan data plan receipt untuk menghitung MRP sub-assembly di bawahnya. Tahapan perhitungan penjadwalan end job M-mesin yang pertama, ambil data dari jumlah mesin dan quantity data BOM dari Excel peramalan dan perhitungan MRP. Yang kedua, lakukan perhitungan input CM pada setiap part dengan rumus waktu setup dibagi 100 ditambah waktu proses dikali quantity dari data BOM dibagi dengan jumlah mesin. Yang ketiga, lakukan copy paste hasil dari input CM, kemudian dibagi dengan kode mesin, lalu lakukan copy paste transpose kepada si penjadwalan bersama dengan ready time, wait, priority index, due date, dan cost. Kemudian lakukan analisis dengan menggunakan WinGSB pada modul job scheduling, maka diperoleh job mesin, job schedule, dan job cost. Penerapan peramalan di dunia industri maupun kehidupan sehari-hari yaitu untuk memprediksi hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi, permintaan, penawaran, dan teknologi yang digunakan dalam suatu usaha ataupun dalam suatu industri.
Penerapan MRP di dunia industri maupun kehidupan sehari-hari yaitu untuk membantu melakukan perencanaan bahan baku, kebutuhan material agar proses produksi lancar dengan biaya yang seminimal mungkin namun menghasilkan output yang optimal. Penerapan penjadwalan and-job machine yaitu untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi agar tidak terjadi keterlambatan produksi.